ini adalah kegiatan yang positif untuk mendekatkan masyarakat di Janggulang untuk sosialisasi tentang rokok ilegal itu. Jadi untuk lebih jelasnya mereka tahu. Peningkatan SDM, kualitas SDM itu kan kita ada anggaran 16 miliar yang untuk pendidikan dan latihan di Dinas Tenaga Kerja. Sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham, agar masyarakat tahu sehingga membantu pemerintah dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Untuk BLT itu kan diberikan kepada buruh rokok. Ya tentunya data bersumber dari perusahaan dan tentunya kalau toh mungkin masih ada yang belum mendapatkan, ya nanti akan kami koordinasikan dengan pihak perusahaan, karena tentunya anggaran yang kita miliki kan bukan hanya BLT yang bersumber dari kabupaten saja, tapi dari provinsi juga ada, dan itu kita kolaborasi agar insya Allah seluruh karyawan rokok di Kabupaten Kudus bisa mendapatkan dana bagi hasil cukai. Ya bagus sekali ya, ternyata sekarang ini banyak UMKM yang dulunya hanya kurang dari 10.000, sekarang sudah 18.000. Itu salah satunya, hasil dari pendidikan dari sana. Sangat membantulah untuk kelangsungan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi salah satu pusat industri rokok di tanah air, Kabupaten Kudus menjadi salah satu daerah yang mendapatkan anggaran DBHJHT cukup besar. Setidaknya pada tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Kudus menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT sebesar 177 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 lalu, yakni sebesar 155 miliar rupiah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana DBHJHT wajib dikelola 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum. Pemerintah Kabupaten Kudus pun terus mendorong sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat. Dengan menggandeng stakeholder seperti Bea Cukai Kudus, DPRD Kudus, dan pemerintah desa serta masyarakat, kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati Kudus HM Hartopo. Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus yang menggelar sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Dengan menggandeng stakeholder seperti Bea Cukai Kudus, DPRD Kudus, dan pemerintah desa serta masyarakat, kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati Kudus Hartopo. Di depan ratusan masyarakat, orang nomor 1 di Kabupaten Kudus ini memaparkan mengenai prioritas prinsip penggunaan DBHJHT di tahun 2022. Kudus di tahun 2022 ini dapat 174 miliar. Dulu sebelum COVID, ketika masih pakai peraturan Menteri Keuangan nomor 7 2020, dana cukai bisa untuk bangun jalan, bisa untuk bangun gedung, bisa untuk ibadah. Itu tahun 2020 sebelum ada COVID. Setelah ada COVID, turun peraturan Menteri Keuangan yang baru. Itu di bulan Desember 2020. Namanya PMK 206. Peruntukannya Pak,
Buat apa Pak? Kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat banyak yang terdampak COVID. Jadi untuk BLT, untuk bantuan UMKM, untuk pendidikan dan latihan masyarakat itu Pak, untuk kesejahteraan masyarakat. Sisanya apa? Untuk kesehatan, untuk sosialisasi juga seperti itu. Nah ini. Dan terus pada saat itu kita tidak bisa apa-apa. Ketika 2021 Kudus masuk di dalam zona merah, di dalam penanganan COVID-19, Kudus tidak punya apa-apa. Uang semua direfokusin semua, jadi dana transfer dikurangi. Yang ada adalah dana mengendap untuk penanganan COVID-19, untuk bangun sumber tidak boleh. Terus di BHJAT ini diatur tidak boleh untuk infrastruktur. Jadi di tahun 2021 minus banget. Kita penanganan bencana di tengah-tengah pandemi. Saya dengan Pak Kepala Dewan bolak-balik ke Jakarta menghadap Menteri Pak Dirjen, Pak ini gimana supaya Pak ini dilonggarkan berapa persen lah untuk membangun jalan, untuk membeli lampu yang sudah mati. Tapi jawabannya sabar dulu, masih ada waktu. Usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengedukasi akan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau memberikan dampak positif. Banyak masyarakat desa mulai memahami bagaimana pengelolaan DBHCHT untuk kepentingan masyarakat. Sekarang itu sudah mulai tahu bahwa untuk cukai itu dananya tidak untuk kebutuhan di pembangunan. Jadi istilahnya untuk kegiatan-kegiatan di bidang untuk pengembangan usaha. Ini adalah kegiatan yang positif untuk mendekatkan masyarakat di Sanggulang untuk sosialisasi tentang rokok ilegal itu. Jadi untuk lebih jelasnya mereka bertahu karena kebanyakan di Desa Sanggulang ini adalah pelaku usaha. Banyak sekali warung-warung UMKM di bidang kerokokan. Nah, makanya pada pagi hari ini kami mengundang dari unsur RT RW, tokoh masyarakat yaitu dari BPD dan pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Kudus akan terus mengoptimalkan dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sesuai arahan pemerintah. Salah satunya yang menjadi prioritas adalah mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan keterampilan bagi masyarakat serta penyaluran BLT bagi pekerja industri rokok dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan masyarakat. Ya, salah satu peruntukan dari dana DBHCHT ini yang ada di Kabupaten Kudus 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 30% untuk BLT, yang 20% untuk kepelatihan, dan kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Untuk pelaksanaan BLT sudah kita lakukan, untuk yang murni sudah 4 kali, tapi tinggal yang perubahan tinggal 2 kali. Untuk mendukung pencairan dana BLT bagi pekerja rokok, pemerintah Kabupaten Kudus telah menyiapkan anggaran DBHCHT hingga 90 miliar rupiah dari 177 miliar rupiah yang diterima dari pemerintah pusat tahun 2022. Pencairan BLT tersebut dilakukan beberapa tahap senilai Rp600.000 tiap tahap pencairan dengan jumlah pekerja yang menerima BLT sekitar 38,9 ribu pekerja. Nilainya kalau di Kudus saja dari DBHCHT Kudus sekitar 90 miliar. Ya, itu belum provinsi ya. Belum provinsi, belum pusat. Kalau total semua mungkin hampir 160 miliar ya yang diturunkan di Kabupaten Kudus. Tapi memang kota itu harus dibagi semua pabrik rokok yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi tidak semuanya mendapatkan hasil verifikasi bagi buruh rokok yang memang dianggap kurang mampu. Itu mendapatkan BLT.
Bantuan BLT bagi pekerja rokok ini diharapkan dapat membantu para pekerja rokok di Kabupaten Kudus pasca dihantam badai COVID-19. Bantuan sebesar Rp600.000 tiap pencairan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Peningkatan SDM, kualitas SDM, itu kan kita ada anggaran 16 miliar yang untuk pendidikan dan latihan di Dinas Tenaga Kerja. Bisa ikut ke sana di dalam untuk pelatihan. Itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bisa. Setiap pelaksanaan ada 1 minggu ya, dengan indeks 1 orang, kalau enggak 3 juta atau 3,5 juta 1 orang, ada indeksnya di sana. Sementara itu, Ketua DPRD Kudus mendukung penuh upaya dari pemerintah Kabupaten Kudus dan Bupati Kudus untuk terus terjun ke desa-desa mensosialisasikan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum paham aturan dan penggunaan DBHCHT yang sudah diatur secara detail oleh pemerintah pusat. Undang-undangan di bidang cukai. Jadi sasarannya adalah masyarakat, tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus, dan kebetulan hari ini adalah ada 4 desa di wilayah Kecamatan Mejobo, RT, RW, BPD, perangkat desa, kepala desa kita undang dalam rangka ikut mensosialisasikan tentang DBHCHT. Apakah itu pendapatan Kabupaten Kudus tentang dana bagi hasil cukainya, peruntukannya, dan termasuk pemberantasan cukai rokok ilegal. Ini yang tentunya kami sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham, agar masyarakat tahu, sehingga membantu pemerintah dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Maka kami melihatnya yang kita lakukan efektif, dan tentunya alhamdulillah di Kabupaten Kudus di tahun-tahun ini tidak ada rokok ilegal. Pihaknya juga mendukung penuh pelatihan keterampilan bagi masyarakat serta penyaluran BLT bagi pekerja rokok yang mulai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ini. Untuk BLT itu kan diberikan kepada buruh rokok. Ya, tentunya data bersumber dari perusahaan, dan tentunya kalau toh mungkin masih ada yang belum mendapatkan, ya nanti akan kami koordinasikan dengan pihak perusahaan. Karena tentunya anggaran yang kita miliki kan bukan hanya BLT yang bersumber dari kabupaten saja, tapi dari provinsi juga ada, dan itu kita kolaborasi agar insya Allah seluruh karyawan rokok di Kabupaten Kudus bisa mendapatkan dana bagi hasil cukai. Anggaran sebesar 90 miliar dari DBHCHT ini diharapkan dapat membantu perekonomian para buruh rokok yang berada di Kabupaten Kudus. Selain itu, pelatihan keterampilan yang terus digencarkan melalui penggunaan dana DBHCHT mulai terlihat hasilnya dengan semakin banyaknya wirausaha baru yang lahir di Kabupaten Kudus. Dari apa ya, kita juga ada selain BLT kan ada untuk pendidikan dan latihan ya, di BLK, di Dinas Naker. Nah, tentunya anggarannya juga cukup besar. Tahun ini kita alokasikan anggaran 16 miliar. Tahun depan juga insya Allah kita alokasikan lagi selama PMK-nya masih sama. Ya tentunya mau tidak mau, suka tidak suka kan memang peruntukannya untuk itu. Kecuali PMK-nya nanti berubah sesuai dengan harapan kami, bisa untuk infrastruktur, kami juga bersyukur. Nah, untuk kegiatannya banyak Mas, banyak sekali. Ya, namanya ada komputer, ada otomotif, ada setir mobil, ada tata buka, tata busana, dan lain-lain. Banyak sekali, kegiatannya banyak sekali. Tinggal memilih aja masyarakat. Ya bagus sekali ya, ternyata sekarang ini banyak UMKM yang dulunya hanya kurang dari 10.000, sekarang sudah 18.000. Itu salah satunya, hasil dari pendidikan dari sana. Kerja keras yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus
bersama seluruh stakeholder pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Berbagai terobosan yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah pemilik pabrik rokok dan buruh rokok yang mendapatkan bantuan BLT melalui DBHJHT. Alhamdulillah dalam 2 bulan atau 3 bulan itu sudah dapat 2 kali. Jadi dapat 2 kali, akhirnya karyawan pada senang dikasih bantuan seperti itu, akhirnya ya nilai plus untuk karyawan saya gitu, untuk itu. Jadi yang pada senang semua. Itu kalau boleh tahu nominal berapa, Pak? 600 ya, per satu orang 600. Itu baru pertama kali ini atau sebelumnya sudah pernah ada, Pak? Baru pertama kali itu, sebelumnya belum pernah. Saya di sini kan 2019, tapi baru saya dapat anak buah saya dapat itu baru 2 kali ini aja. Tapi itu jaraknya pokoknya 3 bulan, nggak salah 3 bulan itu dapat 2 kali itu. Saya senang. 600 nominal. Nah, selama di sini ini sudah pernah dapat BLT, Pak? Itu pernah, sudah dapat 2 kali. Itu kapan? Kemarin tuh tahun yang lalu, yang untuk saat ini baru sekitar 1 bulan 2 bulanan itu 1 tahunnya itu dapat 600. Itu gimana, Mbak, setelah dapat bantuan seperti itu? Ya senang sih, Mas, dapat bisa membantu kebutuhan untuk yang kemarin kan ada kasus COVID, jadi kami sangat terbantu untuk bantuan itu. Wah, ini luar biasa. Ini baru tahun ini para pekerja rokok itu mendapat BLT. Di samping dari kami, dari pemerintah desa itu sudah menganggarkan untuk BLT untuk pelaku usaha juga. Yang di Desa Gulang alhamdulillah ada sekitar 102 untuk BLT tiap bulan kami kontribusikan. Sangat membantu lah untuk kelangsungan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Ini di kereta ini ada 2 kali, berarti ini yang pertama, ada yang kedua nanti. Semoga bermanfaat untuk serikandi kita semua ya. Dimanfaatkan yang baik. Ini adalah program dari pemerintah, anggaran yang bersumber dari DBHJHT. DBHJHT itu apa? Hasil dari cukai juga, dari rokok juga. Nah, dikembalikan kepada panjenengan semua. Semoga ini ada manfaatnya nih. Makanya yang penting sekarang bagaimana bisa mengondisikan pola hidup sehat dan pola makan yang sehat. Karena libur buat olahraga. Kalau pulangnya agak pagi, sorenya olahraga, mau sepedaan, mau jalan cepat, mau senam, mau dansa, silakan. Yang penting panjenengan semua bisa sehat. Selain BLT bagi pekerja rokok, pengelolaan DBHJHT yang kini juga mulai dirasakan hasilnya oleh masyarakat adalah adanya pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Setidaknya sejak program ini digulirkan, jumlah pengusaha dan UMKM di Kabupaten Kudus terus tumbuh dan berkembang pesat. Ini juga saya lihat ada di Tata Rias pengantin, ini narasumbernya dari Desa Gulang sendiri. Ada banyak sekali yang ikut usaha tata boga, ada olahan makanan, banyak sekali. Ini mereka masyarakat Desa Gulang memanfaatkan kegiatan di BLK yang sudah diselenggarakan oleh yang didanai oleh Bea dari Cukai. Itu gratis apa ya? Gratis. Mereka belajar berlatih itu selama hampir 6 bulan dan langsung kinerjanya langsung diterapkan di masyarakat Desa Gulang. Salah satunya bagi lamaran. Ini saya melihat warga kami sudah pinter untuk jasa untuk bagi lamaran. Jadi manfaat untuk kegiatan di BLK sangat mendukung masyarakat sekali. Untuk kepelatihan di BLK ini yang pertama untuk motivasi aja, untuk meninju dan motivasi kepada anak-anak supaya ilmu yang diambil dari sini, dari BLK ini yang sudah dilatih dengan ada instruktur, mengeluarkan biaya APBN tentunya ya kan, betul-betul dimanfaatkan. Dan tadi saya sudah ngomong dengan Bu Kepala Dinas,
supaya orang diundang hajatan seperti ini kalau pulang nanti bawain berkat. Jangan sampai dilepas. Yang ada yang latih komputer, ada yang latih bengkel, ada latih apa. Coba alat-alatnya ada enggak, kalau bengkel toolsnya dikasih, ya kan? Ya kalau dia sendiri tuh di sini orang mampu. Kalau dia mampu, dia akan menerapkan di rumah, harus cari pinjaman dulu dan lain-lain. Kalau bisa difasilitasi seperti itu, termasuk salah satu komputer, mungkin ada data buka tadi, ada data rias, mungkin ada sedikit lah apa yang dibuat bekal untuk di rumah. Hingga kini, berbagai terobosan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Penyaluran DBHCHT yang tepat sasaran dan tepat manfaat akan semakin memudahkan pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga dana bagi hasil cukai, mereka setelah dilatih, mereka punya keterampilan. Pemerintah kabupaten juga ada program menciptakan 500 wirausaha baru. Kita bekali, setelah kita bekali pelatihan, kita kasih modal. Kan ada bantuan modal dari APBD Kabupaten Kudus yang kurang lebih satu orang mendapatkan 5 sampai 10 juta. Pemerintah akan selalu membantu, mendorong bagaimana supaya masyarakatnya sejahtera. Ini lagi punya program besar pemerintah, termasuk memberikan bantuan-bantuan seperti ini, ya, termasuk pemberdayaan UMKM. Nanti di setiap kecamatan ada dandangan, nanti kita buat, ya, ada dandangan. Jadi kalau ada dagangan itu sama dengan mendorong ekonomi kerakyatan supaya masyarakat Kudus semua makmur dan sejahtera. Ini adalah kegiatan yang positif untuk mendekatkan masyarakat di Janggulang untuk sosialisasi tentang rokok ilegal itu. Jadi untuk lebih jelasnya mereka bertahu. Peningkatan SDM, kualitas SDM itu kan kita ada anggaran 16 miliar yang untuk pendidikan dan latihan di Dinas Tenaga Kerja. Sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham, agar masyarakat tahu, sehingga membantu pemerintah dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Untuk BLT itu kan diberikan kepada buruh rokok, ya tentunya data bersumber dari perusahaan, dan tentunya kalau toh mungkin masih ada yang belum mendapatkan, ya nanti akan kami koordinasikan dengan pihak perusahaan, karena tentunya anggaran yang kita miliki kan bukan hanya BLT yang bersumber dari kabupaten saja, tapi dari provinsi juga ada, dan itu kita kolaborasi agar insya Allah seluruh karyawan rokok di Kabupaten Kudus bisa mendapatkan dana bagi hasil cukai. Ya bagus sekali ya, ternyata sekarang ini banyak UMKM yang dulunya hanya kurang dari 10.000 sekarang sudah 18.000. Itu salah satunya, hasil dari pendidikan dari sana. Sangat membantu lah untuk kelangsungan mereka untuk kebutuhan sehari-hari.